Di bisnis kontraktor, laporan keuangan biasanya mulai terasa sulit dibaca ketika semua transaksi dicampur ke dalam akun yang sama. Biaya material masuk jadi satu, biaya tenaga kerja tercampur, dan akhirnya owner cukup sulit melihat sebenarnya pengeluaran terbesar itu ada di bagian mana. Di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data akun perkiraan di Akurat Online untuk perusahaan kontraktor, supaya laporan keuangan dan laporan proyek bisa jadi lebih rapi. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akurat Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal, datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Akurat Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ, baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akurat Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai, jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import atau setup master data akun perkiraan ke dalam database Akurat Online untuk perusahaan kontraktor. Nah, nanti caranya itu dia sebenarnya tuh nggak terlalu rumit untuk yang akun perkiraan. Jadi nanti kan si Akurat Online tuh sebenarnya ada pilihan untuk menggunakan akun perkiraan yang disediakan oleh sistem sama si Akurat Online ini. Nah, tapi nanti misalkan kamu ternyata punya akun perkiraan di pembukuan kamu sebelumnya, nah nanti kamu bisa pakai juga. Jadi nanti ada dua opsi. Nanti kamu bisa pakai akun tersebut atau nanti kamu bisa pakai akun yang dari Akurat Online. Jadi nanti ada dua pilihan seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika kita mau mulai untuk import master datanya, pasti kan kamu punya filenya terlebih dahulu. Nah, untuk filenya itu nanti kamu nggak perlu input atau kamu buat manual. Nah, nanti si Akurat Online itu sebenarnya udah menyediakan. Dia itu ada di sini, ada di modul buku besar, terus pilih ke fitur akun perkiraan. Nah, nanti ini kan tampilan awalnya seperti ini biasanya. Nah, nanti kamu klik icon yang warna hijau, terus kita ada import data dari Excel. Nah, nanti kamu tinggal klik aja. Nah, di sini ada tulisan contoh file yang bisa kamu klik. Pas kamu klik, nanti dia otomatis langsung download template-nya secara otomatis. Nah, untuk tampilannya, nanti dia tuh seperti ini, untuk tampilan template-nya. Kayak gitu. Jadi nanti kita ada dua sheet di sini. Jadi pertama kita ada sheet untuk yang isi data, terus nanti kita yang sheet kedua itu ada untuk penjelasan kolomnya. Nah, mungkin kita hapus dulu ini sebentar datanya. Nah, ini kosong kayak gini contohnya. Nah, nanti kita akan coba isi untuk kolomnya satu persatu sambil saya jelasin juga untuk fungsi tiap kolomnya. Sebenarnya juga si penjelasan kolom di sini dia udah lumayan lengkap. Cuma mungkin kalau untuk yang user baru atau baru coba untuk import master data mungkin agak sedikit bingung. Karena biasanya butuh beberapa penyesuaian ketika kita menggunakan atau mencoba hal-hal yang baru. Makanya nanti saya sambil jelaskan, mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk mendapat gambaran bagaimana caranya untuk import master data ini. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi pertama kita akan isi untuk tipe akun. Kalau tipe akun ini kita di sini kita bisa baca. Nah, Akurat hanya akan mengenali kode dari tipe akun seperti berikut. Nah, nanti kita ada pilihan ya. Nah, di sini juga kalau di Akurat Online ya, dia tuh tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita ada beberapa tipe akun yang kita bisa gunakan. Nah, fungsinya nanti ini ketika kita input transaksi, itu kan nanti ada penjurnalan sampai nanti ke pembuatan laporan. Nah, itu nanti berkaitannya seperti itu. Jadi untuk penggunaan akunnya. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Tapi biasanya kalau untuk beberapa kasus klien saya, kalau misalkan dia pakai akun yang dari Akurat Online, itu nanti dia menambah untuk akun kasihan bank, terus nanti dia ada untuk akun beban, sama ada akun penjualan biasanya untuk akun pendapatan. Nah, itu nanti biasanya ditambahkan di situ. Karena kan namanya ini dari sistem ya, jadi dia bawaan itu default aja. Jadi kayak akun beban dia hanya kayak gini aja. Nah, misalkan kan ternyata kita ada tambahan nih beban A contohnya. Ini kita belum ada di sini. Nah, nanti kita bisa tambahin. Atau kita kalau untuk yang akun kasihan bank, dia kan bawaannya itu juga cuma sedikit nih, cuma ada dua. Ada kas kecil sama bank. Nah, kita mau nambahin lagi. Pasti kan di perusahaan kita bank aja ada beberapa macam. Misalnya ada bank 1, bank 2, bank 3. Itu nanti kita bisa tambahin di sini. Supaya nanti bisa kamu gunakan untuk transaksinya. Nah, terus kita bisa pilih, misalkan kita mau nambah akun KSN Bank ya contohnya.
Nah, di sini kan kita udah ada nih akun KSM Bank. Nah, nanti kita tinggal lihat kodenya itu apa. Nah, akun KSM Bank kan kodenya ini nih. Nah, kodenya bank. Nah, kita tinggal masukin aja di sini kodenya bank. Nah, kode perkiraannya ini apa? Kamu bisa pakai kode perkiraan kamu sebelumnya, atau nanti kamu bisa membuat kode baru di sini. Tapi nanti si Akret Online itu udah menyediakan untuk penomoran otomatis. Jadi nanti kamu bisa pakai fitur penomoran di sini untuk sesuaikan dari si penomoran akun perkiraan ini. Kayak gitu. Cuma ternyata, oh saya punya penomoran Mas di pembukaan saya sebelumnya. Nah, nanti kita bisa ikutin. Nah, ini kan kita contohnya yang ini nih, 1101 depannya ya. Nah, nanti kita tinggal lanjutin nih. 110103 contohnya. Nah, nanti kita tinggal tambahin. Nah, contohnya kayak gini. Jadi, biar kita bisa ngelanjutin dari nomor yang berikutnya. Karena kan kita, untuk yang 110103 ini, kita mau ada selanjutnya setelah akun bank. Coba kita cek dulu, takutnya dia udah ada yang sama. Nah, ini belum ada, kita bisa pakai. Nah, terus kita tinggal masukin namanya. Nama ini apa? Misal kita ada bank 1. Nah, nanti misalkan kamu ternyata, oh saya punya bank BCA contohnya. Nah, bank BCA itu kita ada 3 rekening dengan bank yang sama. Nah, nanti kita bisa buat kayak gini nih, bank BCA, nanti kita bikin 3. Nah, terus biasanya kalau customer saya itu pemisahnya dia di nomor rekeningnya. Jadi misalkan bank 1, nah nomor rekeningnya ini apa? Misal nomor rekeningnya 001. Nah, nanti kita bisa kayak gini. Kamu bisa isi full atau 4 angka di belakangnya aja. Nanti kamu sesuaikan aja. Untuk situ supaya fungsinya untuk pembeda aja sebenarnya antar rekening. Takutnya kan kamu bingung nih, untuk bank BCA ini saya ada 3 nih, saya pakai yang mana. Nah, nanti pembedanya seperti itu. Jadi biasanya dimasukin nomor rekening atau nanti ada nomor kartu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Ini contohnya kita bank 1 di sini. Kita simpan. Kemudian kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Kolom berikutnya adalah akun induk. Nah, akun induk di sini ini adalah kode akun induk jika di set akunnya. Nah, kita kan mau menginduk ke akun KSM Bank. Jadi otomatis nanti kita akan masukin kode perkiraan ini nih. Jadi kata kuncinya ini dia kode akun induk, bukan namanya. Jadi karena kita mau menginduk akun KSM Bank, yang di sini kita input itu 1101. Jadi bukan namanya KSM Bank. Jadi kita masukin kode perkiraannya aja. Kayak gitu. Nah, kalau untuk mata uang kita isi aja IDR. Nah, terus kita masuk ke bagian saldo awal. Nah, kalau untuk Akret Online ini, sebelum kamu menggunakan, kamu harus tentukan dulu. Kamu mau cut off-nya itu per tanggal berapa. Nah, nanti misalkan kita mau cut off kita mau menggunakan Akret Online per tanggal 1 Januari. Nah, berarti kan kita harus ngitung nih, saldo akhirnya itu per tanggal 31 Desember itu berapa. Nah, nanti kita harus hitung semuanya, saldo akhirnya itu berapa, terus nanti kamu jadikan saldo awal di Akret Online-nya. Nah, nanti kita tinggal hitung nih, oh ternyata saldo awal bank kita yang bank 1 masih ada 10 juta contohnya. Nah, kita bisa masukin di sini. Nah, ini core saldo kalau misalkan kamu pakai multi mata uang, kamu isi, tapi kalau enggak kamu bisa lewatin. Nah, terus kita per tanggal berapa? Kayak gitu. Nanti dia akan ditanya, oh ini saldo awal per tanggal berapa nih? Nah, misalkan kita 1 Mei aja contohnya di sini. Nah, di sini kita formatnya pakai garis miring ya. Nah, kita formatnya pakai garis miring kayak gini. Di sini juga sebenarnya ada tulisannya nih untuk formatnya. Dia pakai garis miring kayak gini. Kemudian kita isi untuk yang cabang saldo nih. Untuk kolom yang cabang saldo. Nah, seperti yang saya bilang sebelum video-video saya sebelumnya, kalau ada kata cabang, itu berarti nanti kamu akan digunakan jika kamu pakai fitur add-on untuk yang multi branch. Nah, tapi kalau misalkan kamu ternyata gak pakai fitur add-on tersebut, kamu bisa lewatin aja. Untuk yang cabang ini, kita bisa lewatin aja. Nah, nanti yang catatan sini kita bisa isi. Ini opsional sebenarnya. Misal kita saldo awal. Nah, kalau kamu punya beberapa akun bank, kita bisa tambahin di sini. Contohnya kita ada 3 nih. Nah, kita tinggal tambahin. Kita ada bank 1, kita sampai bank 3 contohnya. Nah, ini kodenya kita sama 1101. Terus ininya kita IDR. Nah, ini saldo awalnya berapa? Misal kita yang ini 500.000. Nah, yang ini ada 1.500.000 contohnya. Nah, kita bisa isi kayak gini. Nah, ini kita isi juga. Tanggalnya kita tanggal 1 aja semuanya. Ini saldo awal. Nah, kita bisa isi kayak gini. Nah, kemudian kalau kita misalkan, oh saya mau nambahin akun beban Mas. Nah, berarti kita tinggal tambahin aja di sini kodenya apa, akun beban. Nah, ini kan dia dari expense ya. Nah, nanti dia kodenya kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini.
Nah, terus nanti kita tinggal tambahin lagi akun beban. Nah, nanti kan dia ada di sini nih. Penomorannya kita bisa melanjutkan dari sini atau kita bisa buat penomoran baru. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, dia kan pasti kayak gini nih. Ini kan akun beban banyak nih. Oh, ternyata ada yang kurang nih akun beban apa. Nah, nanti kamu tinggal tambahin, baru kamu masukin ke file Excel ini. Kayak gitu. Nah, contohnya kita udah kayak gini, kita tinggal simpan aja. Kemudian coba kita upload. Kita tinggal impor data dari, oh ini kita dari ulang aja. Jadi kita masuk lagi ke tempat yang tadi. Kita ke modul buku besar, ke fitur akun perkiraan. Nah, kemudian kita masuk ke sini, icon yang warna hijau, kita impor dari Excel. Nah, nanti kita tinggal pilih aja filenya. Filenya itu di sini, di master data, kita yang akun perkiraan, kita open. Nah, terus kita klik unggah. Nah, nanti di sini kita tinggal lanjutkan aja. Di sini soalnya dia udah langsung mapping otomatis nama dan kolomnya. Karena kan ini template dari Aquarat Online ya, jadi kita nggak perlu mapping secara manual. Kita lanjutkan, nah terus kita bisa ngecek lagi data yang tadi kita input, terus kita lanjutkan lagi. Nah, nanti ini untuk proses untuk impor datanya. Nah, lamanya di sini nanti tergantung dari banyaknya data yang kamu import. Semakin banyak itu nanti semakin lama juga loading ya. Cuma kan saya cuma 3 doang nih, dia akan cepet. Nah, nanti dia akan langsung masuk. Nah, dia akan langsung masuk ke sini nih. Bank 1, Bank 2, dan Bank 3. Dia ada 10 juta, 500 ribu, dan 1 juta 500. Dan nanti di sini, ketika kita udah masukin atau kita nambahin saldo kas and bank, nanti di laporan racanya dia akan langsung masuk juga. Jadi dia akan langsung otomatis. Jadi nanti kamu nggak perlu membuat laporan racanya manual. Nanti kamu tinggal input aja data yang dibutuhkan. Nah, nanti si Aquarat Online akan langsung ngebaca otomatis. Nah, kalau kita lihat nih, Bank 1 kita ada saldonya dari mana nih 10 juta tiba-tiba gitu. Nanti kita bisa lihat. Oh, 10 juta itu dari saldo awal nih, akun bank. Per tanggal berapa? 1 Juni 2026. Kayak gitu. Nah, nilainya berapa? 10 juta. Nah, nanti kita bisa ngeliat kayak gini. Jadi nanti semuanya tuh langsung terekam secara otomatis. Jadi nanti kamu nggak bisa ngebuat laporan keuangan itu manual. Jadi nanti semua laporan keuangan itu udah terbuat secara otomatis. Yang penting nanti kamu tinggal input aja datanya, terus nanti datanya apa yang kamu butuhkan atau laporannya, nanti kamu tinggal pilih aja. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan bisa saya berikan. Jika kamu ada pertanyaan, nanti kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau struktur akun perkiraan sudah disusun dengan rapi, laporan keuangan perusahaan kontraktor biasanya akan jauh lebih mudah untuk dianalisa. Owner bisa melihat pengeluaran proyek dengan lebih jelas, mulai dari biaya material, tenaga kerja, sampai biaya operasional lainnya. Selain itu, laporan laba rugi juga menjadi lebih terstruktur karena setiap jenis transaksi sudah dipisahkan ke akun yang sesuai. Dengan setup seperti ini, monitoring proyek dan pengambilan keputusan biasanya menjadi lebih mudah dilakukan. Kalau kamu memiliki perusahaan kontraktor dan sedang menyiapkan sistem pembukuan yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana alur pencatatan proyek di bisnis kamu berjalan dan bagaimana struktur akun di Aquarat Online bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Aquarat Online bisa membantu pencatatan proyek dan laporan keuangan perusahaan kamu menjadi lebih tertata.